Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah psikologi industri. Kita akan membahas pengukuran kinerja 2. Sistem penilaian kinerja. Beberapa keputusan penting dalam pengembangan sistem penilaian kinerja itu berawal dari pertanyaan apa yang akan dinilai. Oke. Tipe-tipe kriteria kinerja yang akan dinilai adalah behavior based, ya, berdasarkan perilaku karyawan itu sendiri. Itu akan perilaku kerja dan perilaku di lingkungan kerja. Kemudian outcome based, dinilai juga dari hasil kerja dari karyawan itu dalam kurun waktu tertentu. Kemudian kedekatan dengan upaya pencapaian tujuan organisasional. Jadi ada, kalau outcome base-nya dengan behavior base-nya itu sejalan dengan visi misi perusahaan atau tujuan dari suatu organisasi. Itu melihat ada kecapaian, ada upaya ke arah sana enggak. Kemudian yang terakhir adalah pemberian bobot kriteria. Ya. Kriteria ukuran penilaian 1. Ya. Nanti ada yang lanjutannya, yaitu validitas. Jadi validitas ada derajat di mana ukuran kinerja menilai semua aspek-aspek kinerja yang relevan, ya, content validity. Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Benar-benar secara objektif dan real. Kemudian reliabilitas, konsisten ukuran kinerja, tes retest yang reliable, ya. Kemudian kriteria ukuran penilaian kedua adalah acceptability. Ini berkenaan dengan apakah orang yang menggunakan ukuran kinerja menerimanya, jadi disetujui di awal. Jadi elemen-elemen penilaiannya juga disosialisasikan, ya, hingga terjadi acceptability dari semua pihak yang bergabung atau yang berkepentingan dalam hal penilaian kinerja ini. Kemudian specificity, ya, specificity. Apakah ukuran kinerja memberikan pedoman kepada karyawan tentang apa yang diharapkan untuk mereka kerjakan dan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan-harapan tersebut, yaitu spesifik, ya. Jadi secara spesifik, jelas. Kemudian selanjutnya, siapa yang melakukan penilaian? Yang pertama, pimpinan. Kedua adalah rekan kerja. Selanjutnya adalah tim penilai, panitia penilai. Kemudian bawahan Anda sendiri atau bawahan yang dinilai kalau mereka mempunyai bawahan. Kemudian Anda sendiri bisa menilai Anda sendiri. Anda berhak menilai diri sendiri. Oke, jenis-jenis penilaian kinerja. Penilaian hanya jenis penilaian yang hanya oleh atasan itu cepat dan langsung. Dapat mengarah ke distorsi karena pertimbangan pribadi. Jadi ada efek atau terkontaminasi terhadap pertimbangan pribadi. Jadi ada sedikit mengarah ke distorsi karena pertimbangan pribadi, tapi secara cepat dan langsung. Kemudian penilaian oleh kelompok lini. Jadi kelompok lini itu atasan dan atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai. Kemudian penilaian oleh kelompok staf. Atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengannya untuk memberikan input terhadap hasil penilaian akhir.
Kemudian atasan langsung yang membuat keputusan akhir. Oke. Dilanjutkan dengan penilaian melalui keputusan komite. Jadi manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil keputusan akhir. Hasilnya didasarkan pada pilihan mayoritas. Jadi ada tim komite yang dipilih yang menentukan atau menghasilkan, merumuskan penilaian akhir. Jadi mereka yang mengambil keputusannya. Kemudian penilaian berdasarkan peninjauan lapangan. Sama seperti kelompok staf, namun melibatkan wakil dan pimpinan pengembangan atau departemen SDM yang bertindak sebagai peninjau yang independen. Kemudian penilaian oleh bawahan atau sejawat. Mungkin terlalu subjektif. Karena ada ketersinggungan atau ada kepentingan lain yang terganggu atau ada beberapa hal selama menjalankan aktivitas pekerjaannya bersama-sama. Kemudian mungkin digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian yang lain. Jadi tidak absolut, itu hanya sebagai tambahan aja. Oke. Selanjutnya peran supervisor. Itu harus familiar dengan teknik-teknik dasar penilaian. Jadi seorang supervisor yang akan ikut menilai itu harus familiar dengan teknik-teknik dasar penilaian. Kemudian perlu jujur tetapi adil ketika memberi berita jelek atau buruk, ya. Kemudian meskipun MSDM akan sering memberikan petunjuk, tetapi implementasinya tetap diserahkan kepada supervisor karena yang langsung berhubungan. Tantangan penilaian kinerja. Dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan tantangan sebagai berikut. Pertama, kendala hukum. Karena ada standar-standar hukum, walaupun di kita belum, ya. Tapi kalau di luar negeri, contohnya di Amerika udah mempunyai standar hukum tertentu untuk menentukan penilaian. Nanti kita bahas. Kemudian bias penilaian. Selanjutnya adalah lintas budaya. Kendala hukum. Wetter and Davis tahun 1996, Schiller and Jackson tahun 2006 itu merumuskan bahwa negara seperti Amerika sudah sangat maju mengatur masalah penilaian kinerja secara hukum. Di negara kita hal ini memang masih belum diatur secara khusus. Namun dengan terbentuknya pengadilan hubungan industrial yang dipelajari secara khusus pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan, bukan tidak mungkin dalam waktu tidak lama lagi akan muncul aturan-aturan hukum yang terkait dengan penilaian kinerja di perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi menurut hukum, penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi. Kemudian job related, berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Tidak ada hal-hal yang lain yang ikut mempengaruhi dalam penilaiannya. Valid, itu sah sebagai alat ukur dan teruji. Reliable, dapat diandalkan. Kemudian dipergunakan secara adil. Beberapa syarat penilaian kinerja dan umpan balik yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum diringkas dari Schiller and Jackson tahun 2006. Jadi harus didasarkan kepada hasil analisis jabatan. Jadi analisis jabatannya itu sendiri seperti apa? Jadi itu sebagai dasar patokan dari penilaian kinerja seorang pegawai. Harus standar dan formal. Oke. Standar harus dikomunikasikan kepada karyawan sebelum periode penilaian. Jadi mereka yang dinilai itu harus tahu standarnya seperti apa. Harus dikomunikasikan. Selanjutnya data yang digunakan harus objektif dan tidak terkontaminasi. Ini harus objektif
Selanjutnya adalah pengukuran harus pada dimensi kerja yang spesifik, ya tidak melebar ya, spesifik. Jika yang dinilai adalah perilaku, maka penilaiannya harus punya cukup waktu untuk melakukan observasi. Karena yang namanya perilaku itu sangat tergantung dari aspek psikologi dari orang tersebut. Mungkin sekarang dia memang lagi semangat dengan motivasi tinggi hari ini, besok mungkin dia lagi ada sedikit masalah mempengaruhi terhadap perilaku kerjanya. Jadi itu tidak bisa dinilai dalam waktu satu hari. Itu memerlukan periode yang cukup untuk diobservasi. Selanjutnya untuk meningkatkan reliabilitas. Jadi perlu ada lebih dari satu penilaian. Kemudian penilaian yang ekstrim perlu dilengkapi dokumentasi keperilakuan ya. Jadi kalau memang ada penilaian yang ekstrim yang harus dilakukan ya secara ekstrim di luar kebiasaan ya. Para karyawan harus diberi kesempatan meninjau hasil penilaian terhadap mereka. Jadi karyawan itu sendiri harus melihat sebelum ditentukan ya, diputuskan. Mereka menilai, meninjau dari hasil penilaian terhadap mereka. Kemudian para penilai, raters, harus dilatih untuk mencegah diskriminasi dan agar mampu menilai secara konsisten. Selanjutnya penilaian harus sering dilakukan, paling tidak setahun sekali. Jadi sebagai bentuk observasi. Oke. Selanjutnya bias penilaian atau bias penilaian ya. Ini bias adalah gangguan ketidakakuratan dalam pengukuran. Beberapa bias penilaian atau rater bias yang paling umum terjadi efek halo, efek safaan ya mungkin ya di sana. Jadi ada mungkin cara dia berbicara, cara dia menyapa itu berbeda-beda gayanya, itu akan merupakan penilaian yang mungkin bisa menyebabkan bias lintas budaya, karena budaya berbeda-beda dari suku mana dan kebiasaan adat istiadat mereka yang memang sangat berbeda, tidak bisa disamaratakan. Itu menjadi penilaian yang cukup bias ya untuk hal-hal tertentu. Prasangka pribadi atau personal prejudice ya, itu juga itu ada prasangka dari penilai. Si penilai itu secara pribadi itu juga akan membuat penilaian itu menjadi bias. Oke. Jadi sekali lagi, jadi efek halo, efek cara dia menyapa, efek budaya mereka, dan juga ada persangka pribadi atau personal prejudice dari tim penilai. Itu yang salah beberapa faktor yang menyebabkan bias dari sebuah penilaian. Oke, terima kasih. Sekian penilaian kinerja 2 untuk kali ini. Sampai ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.